Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunasi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rezeki yang barokah dan berlimpah dan juga kesehatan yang prima. Amin amin ya robbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan paparan saya ini bermanfaat dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan keajaiban istighfar. Ini luar biasa sekali ya. Seperti kita ketahui bahwa istighfar itu akan memberikan jalan keluar. Akan memberikan rezeki yang tak terduga. Itu kita sudah tahu. Bacaan istighfar itu ada astagfirullahaladzim, ada astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ada juga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita bisa bebas memilih yang mana aja. Ada seorang ulama ya, Hasan Al-Basri. Beliau itu sangat disukai oleh jemaahnya karena beliau itu selalu mengangkat tema surga, neraka, dan kematian. Nah, tema-tema tersebut yang membuat jemaahnya itu selalu bertambah keimanannya. Pada suatu hari datanglah 3 orang yang ingin mengadukan permasalahan kepada Hasan Al-Basri. Datanglah yang pertama dan dia mengemukakan permasalahannya. Wahai ulama, saya punya permasalahan dan saya mohon sarannya seperti apa. Saya sudah nikah lama sama istri saya, kurang lebih 10 tahun. Tetapi sampai detik ini saya belum memiliki keturunan. Padahal saya sudah berusaha ke dokter, berusaha dengan obat-obatan herbal, udah berusaha maksimal. Tetapi sampai detik ini saya benar-benar belum mendapatkan hasil, belum mendapatkan keturunan. Dan saya mohon sarannya. Kemudian Hasan Al-Basri memberikan saran. Perbanyaklah istighfar. Jadi bukan baca istighfar, tetapi perbanyaklah istighfar. Udah ya, yang pertama tadi. Kemudian datanglah orang yang kedua. Wahai ulama, saya ingin mengadukan suatu permasalahan saya. Saya mengidap suatu penyakit yang ketika saya kambuh sakitnya sangat luar biasa. Padahal saya sudah berobat ke dokter, kemana-mana saya udah berobat. Tetapi sampai detik ini penyakit saya tak kunjung sembuh. Dan saya ingin mohon sarannya. Kemudian Hasan Al-Basri pun memberikan saran. Perbanyaklah istighfar. Udah ya yang kedua. Kemudian datang lagi yang ketiga. Wahai ulama, saya adalah seorang yang memiliki keterbatasan ekonomi. Padahal saya sudah bekerja keras. Saya sudah berusaha maksimal. Bekerja keras. Berjuang keras. Tetapi ekonomi saya masih sebatas itu-itu saja. Tidak ada perubahan. Tidak seperti si Fulan. Disebutkanlah si Fulan orang terkaya di daerah tersebut. Padahal saya udah benar-benar mati-matian dalam bekerja. Kemudian ya ulama Hasan Al-Basri tadi memberikan saran. Perbanyaklah istighfar. Nah, jadi dari 3 permasalahan tadi, solusinya 1. Perbanyaklah istighfar. Sampai istrinya ulama tersebut bertanya, ya Ustadz, kenapa dari 3 permasalahan tersebut solusinya selalu istighfar? Kemudian ya Hasan Al-Basri pun menjelaskan bahwa 3 orang tadi, 3 permasalahan tadi, mereka itu udah benar-benar maksimal dalam berusaha. Tetapi karena ada sumbatan, ada dosa-dosa, dan itu semua hanya bisa dibersihkan dengan istighfar. Kemudian ya ada lagi kisah yang kedua. Imam Hambal, seorang imam ya, seorang tokoh agama yang luar biasa. Tiba-tiba ingin mendatangi suatu desa tertentu yang sangat jauh.
Pergilah Imam Hambal ke sana, ke suatu desa yang dituju oleh beliau. Karena kemalaman ya, akhirnya beliau sholat di sana, sholat maghrib ya, kemudian baca Quran, dan setelah itu beliau sholat isya. Setelah sholat isya ya, beliau sholat sunnah ba'da isya, ba'da isya ya. Kemudian beliau kan tidak tahu kemana, karena beliau ke situ aja. Tiba-tiba ada insting harus ke situ, ke suatu daerah pedalaman. Kemudian beliau ya didatangi oleh marbot, oleh penjaga masjid. Panggilannya syekh ya. Kalau syekh zaman dulu itu kan bisa syekh seorang ahli agama ya. Bisa syekh karena udah tua, dan bisa syekh karena kaya. Ya karena pada saat itu orang tersebut ya, marbot tersebut tidak tahu ulama itu ya, tidak tahu tidak tahu Imam Hambali. Dia manggilnya syekh. Ya syekh, ini waktu udah selesai sholat isya. Silahkan sekarang keluar, karena tidak diperbolehkan nginap di sini. Kemudian Imam Hambal berkata, saya izin sehari saja untuk nginap di sini. Tidak bisa, ini sudah peraturan. Tidak ada seorang pun yang boleh nginap di masjid. Akhirnya secara paksa oleh marbot itu disuruh keluar. Nah, Imam Hambal pun keluar. Di luar pun dia tetap duduk ya di emperan masjid. Ya. Dan marbot itu masih melihat. Hei, kamu jangan di situ, jangan di masjid, keluar. Tidak boleh ada seorang pun yang tinggal di masjid untuk menginap. Ketika Imam Hambal sedang berdiskusi ya, bukan diskusi ya, sedang ngotot-ngototan. Satu pingin nginap, satunya nggak boleh. Kedengaranlah oleh seorang tukang roti. Ya, tukang rotinya kebetulan sedang lewat di situ. Kemudian tukang rotinya datang ke situ. Ya syekh, saya memiliki tempat. Silahkan nginap semalam di tempat saya. Saya adalah seorang tukang roti. Di saya masih ada tempat. Akhirnya syekh itu tidak nginap di masjid, tetapi nginap di tukang roti. Kemudian ya Syekh Imam Hambal tadi, kemudian pergilah ke rumah tukang roti. Sepanjang perjalanan, kemudian sesampainya di rumah, ya, di rumahnya dia tukang roti tersebut langsung bikin roti. Selama dalam obrolan tuh, tukang roti tersebut tidak lepas dari kata-kata istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 selalu berkata istighfar. Ketika memecahkan telur ke wadah, dia istighfar. Terus mengambil gandum, dia juga istighfar. Ngambil gula, dia istighfar. Ngaduk, dia istighfar. Ketika bikin adonan, selalu beristighfar. Dan berhentinya istighfar kalau ngobrol dia berhenti. Kemudian istighfar lagi. Selalu seperti itu. Sampai Imam Hambal itu bertanya-tanya, hei tukang roti, kamu baca apa? Setiap saya melihat, kamu selalu sepertinya sedang membaca istighfar. Iya, saya membaca istighfar, kata tukang roti tersebut. Kamu dapat apa dari istighfar tersebut? Sejak kapan kamu baca istighfar? Saya sejak dahulu udah membaca istighfar. Sejak muda sampai sekarang saya selalu baca istighfar. Kemudian Imam Hambal nanya lagi, apa sih yang kamu dapatkan dari istighfar tersebut? Tukang roti itu menjawab, semua sama Allah saya dikasih. Harta kekayaan. Semua banyak keinginan-keinginan saya yang dikasih, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu yang sampai detik ini belum terkabul. Imam Hambal bertanya, apa itu yang belum dikabulkan sama Allah? Kemudian tukang roti bertanya, saya ingin bertemu dengan Imam Hambal. Subhanallah. Ini benar-benar saya merinding ya ketika saya mendengar cerita ini. Allahu Akbar, kata Imam Hambal.
sayalah imam hamba. Istighfar mula yang membuat saya tiba-tiba ingin datang ke tempat ini. Istighfar mula yang membuat marbot mengusir saya sehingga saya berada di tempat ini. Luar biasa sekali. Dengan istighfar apapun bisa menjadi solusi. Kalau lihat ya cerita tadi, sungguh sebenarnya saya sendiri tuh merasa merinding ya, merasa ada rasa terharu juga, ada rasa harapan juga, karena itu adalah solusi yang Tuhan berikan. Ketika kita sudah merasa usaha maksimal ya, usaha apapun kita udah lakukan dari mulai 1, 2, 3, 4 tahapan udah kita lakukan, masih ada solusi istighfar. Ini luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi siapapun bisa mengamalkan istighfar, memperbanyak istighfar. Ketika ingin memiliki keturunan dan kita mengalami kesulitan, maka baca istighfar. Ingin kekayaan, baca istighfar. Kemudian ingin sembuh dari penyakit itu, baca istighfar. Ini kisah luar biasa sekali. Dan saya merasa penuh harapan ketika saya mendengar kisah ini. Mudah-mudahan paparan singkat saya ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Marilah kita selalu memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar kita akan mendapatkan petunjuk dan kita akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton video RN Sunasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.